Ngapain berhemat? Hidup itu cuma sekali, harus dinikmatin. Kasian banget hidup cuma sekali, tapi kerjanya berhemat terus. Emang hasil berhemat buat apaan sih? Seharian me time memanjakan diri, ngabisin dana seharga beli kulkas. Ngapain aja? Yuk ikuti Main. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV Channel. Sepanjang Main aktif membuat konten, baik itu di YouTube, Instagram, dan platform aplikasi lain, sedikit sih Main dapat komentar yang agak kurang gak enak. Bahkan ada yang pedes nyelekit. Ada yang bilang, kasihan banget, hidup sekali harus berhemat. Emang duit dibawa mati apa? Hidup itu harus dinikmatin, gak usah dibawa ribet. Jangan pelit sama urusan perut. Kira-kira bunyinya kayak gitu untuk komentar-komentar yang kurang menyenangkan, walaupun ada yang menggunakan bahasa yang lebih frontal dari ini. Tahu nggak? Kalau buat Main secara pribadi, menikmati itu ada waktunya. Dan poin terpenting dari menikmati hidup itu harus cash, jangan ngutang. Mau menikmati hidup pakai ngutang, artinya kita belum mampu. Dan kalau sadar diri memang kita belum mampu, maka berusahalah memampukan diri. Berhemat salah satu caranya. Pelan dan perlahan ditabung dan nikmati jerih payahmu di saat yang tepat. Jangan sampai dalih menikmati hidup tapi meninggalkan beban di akhir, alias mencetak banyak hutang. Nah, hari ini Main mau me time seharian tanpa suami dan anak. Tahu nggak dana yang dihabisin ini Main cukup shock. Kalau di total ternyata seharga satu buah kulkas. Ngapain aja coba? Makanya jangan di skip, tonton sampai habis. Main bagian untuk tipsnya biar ada saatnya kita bisa menikmati me time. Salam kenal untuk yang baru bergabung, dukung terus Main dengan cara mensubscribe YouTube channel Main dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Jangan pernah dadakan, itu rules paling awal dan basic. Benar, uang bukan segalanya, tapi fakta segalanya butuh uang. Prinsip uang bukan segalanya, baik untuk kita tanamkan supaya kita nggak jadi makhluk serakah. Lalu merasa syukur dan bersyukur atas semua rezeki yang kita dapatkan. Prinsip segalanya butuh uang, memacu kita untuk terus giat bekerja. Karena memang fakta, semuanya butuh uang. Bahkan ketika kita meninggal pun membutuhkan dana untuk pemakaman. Jadi, giat dan berusaha wajib banget kita jalanin. Buat kita yang lahir dari ekonomi biasa-biasa aja, perencanaan itu solusi banget. Nah, dengan bentuk merencanakan, kita sama aja menyadari diri, kita tuh belum begitu mampu. Nah, kalau kita udah menyadari diri kita belum mampu, artinya perencanaan ini jadi solusi banget. Memetakan kekuatan kita agar kita bisa mencapai hal-hal yang kita inginkan, tanpa perlu berhutang ya. Perbanyak tabungan, cuma 2 caranya. Tambah penghasilanmu atau setidaknya kurangi pengeluaranmu. Dan menekan biaya makan di dapur, banyak yang bisa kita lakukan dari saving dana itu. Bisa untuk tabungan pendidikan, tabungan ibadah, haji, umroh, memberikan orang tua. Dan kita atur untuk me time diri kita sendiri, berupa memberikan apresiasi untuk perawatan. Ceritanya tadi habis sampai itu nunggu dulu karena Main kebagian ya. Tadi kan schedule-nya tuh jam 10. Nah, habis itu Main konsultasi ke dokter. Untuk biaya konsultasinya tuh 50.000. Nah, terus after dicek ternyata permasalahan kulit Main tuh bisa dideteksi sama dokter, dan Main tipe orang yang mendingan nurut aja deh sama orang yang lebih ahlinya. Nah, karena Main udah komit memang mau mengapresiasikan diri Main, udah saatnya. Karena dari awal nikah belum pernah nyentuh yang begini-gini nih, paling Main perawatan rutin di rumah. Akhirnya Main ini perdana ke klinik kecantikan yang base-nya dokter, dan Main berjanji pada diri sendiri akan mengapresiasikan diri Main dengan izin suami ya. Setiap bulan akan dirutinin kemari minimal 1 bulan sekali. Terus untuk treatmentnya ternyata karena kulit Main tuh lebih ke masalah usia ya, makanya dia saranin ini kayak nama treatmentnya Main kurang paham, tapi yang kayak ngambil darah
Ini Main habis diambil darah, nanti dari darah yang diambil itu yang akan meregenerasi kulit-kulit ini. Jadi habis di anestesi nunggu 30 menit dulu baru tindakan. Tadi untuk darahnya udah diambil. Di sini sebenarnya sih nggak terlalu memaksakannya. Kalau buat teman-teman yang mau perawatan, kalau seandainya belum memungkinkan dana, ya nggak apa-apa di rumah aja pakai skincare. Yang penting kan rutin. Tapi kalau memang ada dana dan suami mengizinkan, harus wajib dari suami mengizinkan, ya nggak ada salahnya kita memanjakan diri, toh nggak setiap hari, toh mungkin hanya sebulan sekali nggak apa-apa. Main sih terus terang lebih senang, lebih milih nih kalau belanja di pasar bisa hemat banyak, terus sisa dana yang seandainya udah dislotin segini bisa buat treatment, kan lebih enak ya, jadi nggak mengganggu kestabilan keuangan keluarga. Untuk belanja sembako, Main udah punya tempat andalan. Jadi cara kita tuh gimana caranya bilang ke suami itu tanpa mengganggu kestabilan keluarga, ya kayak gitu, diakalin dengan cari tempat belanja termurah, terus kita saving yang banyak, jadinya ya nggak terlalu berasa. Minta izin sama suami mau treatment di sini dengan bahasa yang baik-baik, tentu pasti akan mengizinkan. Habis di anestesi baru dilakukan treatment dan ini rasanya sakit. Tuh lihat kulitnya jadi merah-merah dan ini bagian matanya juga bengkak ya. Kelihatan deh wajah asli Main. Terus pertama tadi di cleanser dulu ya sama terapisnya. Treatment terakhir tadi habis itu kan dibersihin, itu perih. Rasanya sakit, perih ya, dan ini terakhir kita dimaskerin. Habis itu selesai deh treatmentnya. Tapi belum selesai sampai di sini karena Main mau lanjut ke tempat selanjutnya untuk me time. Gimana itu? Hari ini pokoknya fun untuk diri sendiri. Untuk treatment tuh mata Main masih bengkak dan masih merah-merah. Ini nanti katanya seminggu ke depan bakal terlihat kusam, baru nanti kelotok halus. Ini bengkak banget ya. Perjuangan aneh, aneh sih. Lanjut lagi deh untuk ngomongin terkait anggaran. Jadi real, memang kalau untuk treatment itu harganya nggak murah ya. Treatment di dokter itu mulai dari 100-200 ribuan lah. Kalau untuk treatment di dokter itu kita dikasih opsi kok sebenarnya sesuai dengan budgetnya kita, ada berapa itu masuk kosnya di mana terserah. Dan kalau nggak mau pakai skincare dari dia pun nggak masalah. Hari ini Main hanya murni itu treatment aja tanpa pakai skincare dari dokter. Yang Main ambil itu plasma kolagen nano skin booster, kartu member 100.000 plus biaya konsultasi 50.000. Main menebus hanya serum buat kulit sensitifnya karena memang abis di treatment itu merah parah dan nanti bakal ngelotok. Care lain nggak Main ambil sama sekali karena Main masih punya skincare di rumah, artinya bebas ya, harus pakai skincare dari dokter. Kalau biaya yang dihabiskan untuk treatment ke dokter ini semuanya 1.722.000. Karena Main udah diizinkan sama Pak suami untuk me time hari ini sendirian, lanjut ke tempat kedua. Main kemana-mana pakai Gojek. Tempat kedua ini Main janjiannya tuh sekitar jam 3. Dari nunggu Main melipir dulu nih ke mall. Apa enaknya jalan-jalan sendiri? Jalan-jalan tuh enaknya rame-rame. Enak kok jalan-jalan sendiri. Ada saatnya kita memang asik hanya menikmati tentang diri kita. Bukan tentang teman, bukan tentang suami, bukan tentang anak. Dan ini bukan tentang keegoisan. Terus itu kalau hanya memimpikan diri sendiri. Tapi kalau waktu 7x24 jam kita dedikasikan untuk suami, anak, dan keluarga, rasanya perlu satu waktu spesial. Ini gak sering banget kok. Sebulan sekali aja udah paling bagus. Bahkan kadang bisa jadi 2 bulan sekali. Saat yang tepat kita benar-benar fokus hanya tentang kita. Bukan tentang anak, bukan tentang suami, bukan tentang saudara, atau bukan tentang teman. Ini tentang diri kita.
cengo deh pergi sendirian. Enggak, rasain aja. Enak kok pergi sendirian. Ini bener-bener fokus tentang diri kita. Nah, udah tahu kan ini main kemana? Ini ke gerai Miniso. Lihat-lihat barangkali ada yang dibeli. Kita keliling-keliling dulu. Biasanya kalau kemari baring bocah, sibuk jagain bocah. Ternyata nggak ada yang kita butuhkan. Ya udah di skip, tadi cuma lihat-lihat doang deh. Dan tadi ternyata ATM di lantai bawah itu nggak ada Bank BCA. Diinformasikan ada di atas ternyata. Akhirnya main ke atas dan ketemu. Alhamdulillah. Bisa deh ngambil uang cash. Khawatirnya di sana nggak bisa QRIS. Hari weekend dan ternyata mallnya nggak terlalu rame ya. Uang cash ambil secukupnya aja biar nggak kalap nantinya. Karena tadi habis treatment ke dokter, uang yang dikeluarkan lumayan ya. Kalau buat main sih besar. Tapi nggak apa-apa. Toh jarang banget. Bahkan sepanjang pernikahan ini kali pertama Main menghabiskan uang sebesar itu untuk treatment ke dokter. Main mampir ke salah satu store. Harganya terjangkau sih di sini ya. Kayaknya mulai dari 40 ribuan ya. Ini bajunya bagus nih. Main suka oversize gitu. Kemeja, kayaknya cocok nggak? Ini juga banyak menjual sepatu-sepatu, tapi Main bukan kolektor sepatu. Cuma punya yang memang senang dipakai aja. Karena percuma kalau koleksi jatuh-jatuhnya jarang dipakai dan rusak. Semua orang memang punya prinsip yang beda-beda, tapi kalau buat Main, kalau terkait fashion, apalagi baju ya, beli yang harganya murah bahkan 35 ribuan buat Main nggak masalah. Karena toh tren baju itu muter. Bahkan nih kebanyakan baju-baju Main tuh seneng di mix match sama koleksi-koleksi zaman dulu, jadi nggak beli terus. Dan Main termasuk orang yang jarang beli outfit. Senang kombinasi sama koleksi-koleksi baju yang lama. Tapi kalau terkait tas atau sepatu, Main lebih milih yang memang brand itu udah dikenal dengan kualitas yang baik. Nah, Main termasuk yang kalau udah brand itu baik, ngetekin. Bakal mendingan itu aja deh. Meskipun harganya mahal, mendingan nabung aja dulu. Nanti ketika waktu yang tepat beli, ya dibeli. Daripada beli yang murah-murah ganti-ganti terus, capek. Entah kenapa Main itu termasuk orang yang nggak pernah cocok beli sepatu di online. Jadi untuk sepatu Main mendingan beli langsung datang ke toko. Untuk Payless ini salah satu brand yang Main suka karena memang enak empuk. Harganya memang Main bilang sih lumayan ya. Tapi puasnya itu empuk. Modelnya simpel-simpel. Nah itu yang Main suka. Kita keliling-keliling dulu apakah ada yang Main inginkan. Ingat kalau belanja itu jangan terlalu dipaksakan. Jadi poinnya gini kalau buat Main. Patokan utama, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kamu harus tahu berapa penghasilan keluargamu, saving dana harus berapa untuk mencapai tujuan target keinginanmu, seandainya renovasi, haji, umroh, dan lain sebagainya. Terus sisihkan untuk kebutuhan pokok, dan yang terakhir untuk kebutuhan senang-senang. Beli harus dalam kondisi sadar ketika memutuskan, jangan karena emosi ingin memiliki, dan jangan sampai membeli dengan kondisi menghutang. Pay letter, kartu kredit, anti Main gunakan. Kalau mau beli, ya harus sadar memutuskan memang butuh. Dan kalau membeli, belilah secara cash supaya nggak ninggalin beban di kemudian hari. Enaknya lagi kalau belanja di sini lorongnya itu sudah disesuaikan dengan size kaki. Jadi ada lorong anak-anak tuh, kita tinggal fokus di situ. Susah dan nggak nyebar-nyebar ya. Lorong 36, lorong 37, jadi tinggal cari aja. Main sebenarnya udah rusak. Pas cek-cek harganya, waduh lumayan, di skip aja. Main lebih mementingkan dan memprioritaskan untuk perawatan dulu, timbang barang kayak gini yang nggak terlalu urgent. Cek-cek harga, cek-cek model, ada yang Main suka dan ternyata harganya masih terlalu tinggi. Karena belum urgent banget ya udahlah nggak diambil dulu ya. Tokannya gitu deh kalau buat Main ya. Tidak membeli itu bukan berarti tidak mampu. Tepatnya karena belum butuh. Ini di gerai Miniso. Banget ya toplesnya warna pink. Tapi di rumah Main toples sudah banyak. Jadi di skip aja dulu. Karena nggak terlalu penting. Pen-pen juga ada. Di sini kebutuhan lengkap ya. Dari mulai anak, terus fashion, kebutuhan rumah pun ada, permakeupan ada. Parfum juga di sini enak dan harganya Main bilang terjangkau. Sepatu nggak ada yang dibeli, di Miniso juga nggak ada yang cocok. Akhirnya melipir karena lapar. Yang murah ya di KFC nih. Main lagi ngantri beli paket yang basic. Makanannya udah jadi, mari kita makan.
Dan kebetulan Main udah dapat WA yang reminder kalau jadwalnya sudah siap. Cus, kita makan dulu. Berasa sakitnya mulai berasa itu kulit kayak ketarik-tarik. Dan ini sebenarnya Main belum bisa mangap terlalu besar, ketawa terlalu besar karena kayak ketarik. Tapi gimana dong, Main kalau makan ya memang begini. Kayaknya kurang afdol kalau nggak mangapin gede-gede ya. Manusia banget, belum kenyang kalau nggak makan nasi. Dan Main tuh termasuk orang yang makannya banyak padahal loh. Tapi Main kurang suka nyemil, jadi istilahnya tuh kalau makan pokoknya nih kayak nasi itu kuat makan banyak. Tapi kalau untuk nyemil-nyemil nggak terlalu semenggah, ini mata Main masih bengkak banget. Ini nyerinyit-nyerinyit, serius rasanya tuh kayak apa ya, ketarik-tarik. Kebetulan hari ini Main lagi halangan, makanya cus abis makan kita lanjut ke next tempat selanjutnya. Ini Main udah di tempat kedua, ini di Studio Beauty Bar. Oh, studio kayak gini biasanya layanan mereka itu eyelash, terus ya mani-pedi, intinya perawatan kuku ya, nail art juga bisa. Studio ini juga disediakan untuk yang polis halal dan non halal. Polis halalnya itu ada logo MUI-nya yang menyatakan memang sudah halal. Biasanya cirinya itu kalau untuk yang halal tuh mudah dikupas ya. Nah, karena Main berhubung memang sedang haid atau berhalangan, sekalian aja deh untuk perawatan kuku-kukunya, kuku kaki dan kuku tangan biar sekalian nanti makin cantik. Masih banyak perdebatan tentang eyelash. Kali informasinya dan putuskan keputusanmu secara sadar. Kalau memang yang kontra silakan, kalau memang yang pro silakan. Nah, ini kuku-kuku Main udah di nail art. Untuk nail art Main hanya ambil yang kuku tangan, lalu untuk kuku kaki cuman dipolis aja. Perawatannya sudah selesai. Dan kalau di total-total untuk biaya yang dikeluarkan me time hari ini kira-kira seharga satu buah kulkas untuk yang satu pintu. Ih, Main sombong banget. Semoga tidak ditangkap dari sisi negatifnya karena ada pesan yang ingin Main sampaikan. Semua keputusan yang terjadi di dalam hidup kita, putuskanlah dengan kondisi yang sadar dan tahu benar resiko apa yang akan kita hadapi dari keputusan yang kita ambil. Sadar diri itu penting, mengerti batas kemampuan kita wajib, dan jangan pernah malu untuk hidup hemat. Karena hemat buat Main adalah solusi agar kita bisa menggapai satu persatu mimpi yang kita ingin wujudkan. Treatment hari ini pun termasuk sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Ada saatnya me time, ada saatnya berhemat. Jadi kalau ada yang nanya, ngapain hidup hemat? Jawabannya adalah agar kita bisa menikmati hidup di saat yang tepat. Kalau belum tepat, bersabarlah dan terus berusaha. Semoga bisa ditangkap baiknya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga pesannya sampai ya. Silakan like, komen, dan share supaya videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.